Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zeki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing ya, di sini kita berbagi lah. Terus juga gue lagi agak males nih ya ngedit karena ya masih bulan Ramadan, ya, masih puasa. Jadi ya kayaknya kontennya apa adanya aja. Oke, gue masih tertarik ngebahas soal Iran, ya Iran Israel dan intervensinya Amerika. Ya karena memang ketegangan politik ini sebetulnya menurut gue kedepannya akan berpengaruh bagi Indonesia juga karena ya ini Selat Hormuz juga kan termasuk 20% minyak Asia tuh semua dari sana ya, dan banyak yang memprediksi bahwa ya Indonesia akan terancam krisis minyak gitu, dan lonjakan minyak nanti kita akan naik gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kenapa memang Iran mengganggu gugat atau memberikan pengetatan di Selat Hormuz karena ya memang geopolitiknya yang lagi tegang gitu kan, dan dia juga lagi keadaan berperang. Ya sebetulnya untuk uh, mempunyai lobby, mempunyai power, dia memanfaatkan Selat Hormuz ini untuk supaya memang alih global ini benar-benar menguntungkan dia, walaupun lu nggak mau menguntungkan, seenggaknya lu nggak ada di pihak lawan gitu. Nah, sebenarnya kan ini menjadi kekuatan dan lobby Iran itu sendiri. Nah, jadi negara-negara atau kapal-kapal tanker nih yang mau melalui lintasan perairan Selat Hormuz ini harus menggunakannya yuan gitu ya. Memang kalau kita lihat ya, poros blok tuh kebagi dua ya kan, kayak sekarang nih Amerika bloknya bocah-bocah Israel, terus ya NATO, walaupun ya NATO udah males yang ngebantu dia kemarin. Terus kan kalau di gengnya timur tuh ada Iran, Rusia, Cina, Korut. Nah itu mereka kayaknya beda kubu nih kalau kita bisa, kalau gua bedain ya. Nah, makanya ketika Iran ini pengen bikin kebijakan, ketika ada kapal yang mau lewat situ boleh asalkan menggunakan yuan gitu. Ya sebenarnya kan memang ini ya teknik lobbynya lah supaya ya Iran juga sebenarnya kan lagi butuh support pasokan ya kan, secara perekonomian, militer, teknologi, semuanya lah, karena dia lagi merasakan ya ketegangan gesekan geopolitik yang Amerika mulai gitu. Nah, kita back ke Amerika dan Israelnya. Nah, karena kan Selat Hormuz ini ditutup, ya kan, otomatis pasokan minyak global kan pasti akan berkurang, dan pasti nanti akan mengalami beberapa krisis gitu terkait minyak. Makanya sebenarnya kemarin kan Amerika juga buru-buru tuh bilang pengen mempercepatkan, pengen nyelesain cepat perang antara Iran dan Israel gitu kan. Tapi Irannya kekeh berhenti atau lanjutnya ini perang gimana Iran gitu, karena ya mereka mungkin udah males ya kena kena lobby, kena bujuk lah, inilah itulah, banyak banyak gimmick-gimmicknya, akhirnya ya dia juga yang dirugikan. Makanya kalau gue ngeliat sekarang ya Iran udah mulai ya berontak lah, udah mulai males lah dengerin basa-basi bullshitannya itu, makanya ya di ultimatum seperti sekarang kan. Nah terus kemarin kan Amerika juga dia minta tolong sama NATO, tolong bukan, dia bahkan Amerika tuh nggak mau minta tolong, dia bilang dia malah kayak memerintah negara-negara yang ada di NATO untuk mensupport ikut berperang ya, dalam artian ya ikut ngebantu untuk ngebuka Selat Hormuz. Nah, tapi statementnya Dewan NATO tuh ya ini bukan perangnya dia, ini perang 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 lo, ini bukan perang Eropa juga. Ya jadi organisasi-organisasi internasional pun males gitu loh nolonginnya ya, karena memang ya kalau kita lihat di beberapa titik juga memang biang keroknya nih ya dua dua negara ini nih, Amerika dan ya Israel. Ya walaupun di beberapa negara yang ada di Selat Hormuz itu kayak Arab Saudi, Qatar, terus Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, itu ya negara-negara yang bisa dibilang
mereka nurut gitu sama Amerika, dan beberapa negara ini juga ada militer Amerika gitu. Makanya sebenarnya Amerika ini udah aktif juga dia patroli di Laut Selat Hormuz ini. Tapi kayak Iran ini dia punya kekuatan, dia punya militer yang canggih, terus juga negara-negara yang di belakangnya dia juga ya negara superpower gitu secara nuklir, kekuatan militer, dan perekonomian, semua minyak, sumber daya, ya mereka mumpuni juga orang-orang yang di belakangnya Iran. Nah, makanya Iran ini terbilang yang paling keras dan dia punya power lah di Selat Hormuz ini. Makanya ya dia juga ketika dia ada ketegangan politik, geopolitik, ya dia juga lumayan keras gitu ngegempurnya, karena ya memang ada perlawanan juga di belakangnya. Dan sebetulnya ya karena memang dia punya power di Selat Hormuz ini, yang ketika Selat Hormuz ini ditutup pasti ya minyak global tuh akan ya mengalami krisis lah. Dan ya kalau menurut gue memang Amerika udah harus mundur, dan lu lu udah kalah telak ketika lu nyerang Selat Hormuz gitu. Ya karena semua negara, semua kepentingan global tuh ada di sana gitu. Ketika lu macem-macem sama yang punya wilayah sana, pasti ya semua kena dampak ya. Jadi nggak akan ada yang ngedukung lu, ya kan. Jadi memang udah seharusnya lu menarik diri, balik, ya udah menyatakan damai aja, dan tidak melakukan kesalahannya lagi lah gitu. Karena ya lu udah minta tolong Eropa, lu udah minta tolong NATO, lu udah minta tolong siapapun, yang nggak akan ada yang mau nolong lu, karena ya memang uh, ya semuanya tuh benar-benar punya kepentingan di sana gitu. Kalau uh, dia support Amerika kan ya cuma nguntungin Amerika, yang nggak ada untungnya juga buat dia. Nah terus Indonesia nih ya, nah, kapal Pertaminanya, dua kapal memang udah boleh lewat, tapi itu yang mengarah ke pasar Kenya sama ke India. Nah yang buat Indonesia nih, yang buat marketnya Indonesia, kapal Pride sama Gamsunoro itu masih ketahan di sana. Ya memang Iran tuh lagi benar-benar memperketat regulasi perairan di sana ya, supaya memang ya ini kan benar-benar teknik lobbynya dia untuk geopolitiknya ya. Dia bikin aturan kalau mau lewat pakai transaksinya pakai yuan gitu. Ya kita tahulah kenapa itu pakai yuan ya, karena memang hubungan Cina dan Iran ini memang cukup erat lah. Dan sebetulnya menurut gue kena Indonesia nggak perlu terlalu kayak nempel banget ya sama Amerika ya, takutnya karena kan beberapa negara yang ya memang ada di sebangku sama Amerika tuh kadang mengalami rugi lah, kadang ya kita hanya dimanfaatkan dan ya kena dampak buruk lah. Ya udah banyak lah beberapa negara tuh yang seperti itu. Makanya uh, negara NATO, Eropa tuh enggan loh sekarang ya kan, benar-benar yang ngikutin apa yang maunya Trump. Trump bilang untuk ngebantu ngebuka Selat Hormuz, makanya negara-negara lain pada males ya kan. Ya karena mereka tahu dampaknya bagi negara mereka itu seperti apa. Nah menurut gue nih Indonesia juga harus lebih lihai, harus lebih cerdas, harus lebih hati-hati nih. Karena ketika ada ketegangan geopolitik seperti ini pasti salah langkah sedikit, salah pergerakan sedikit, itu akan berdampaknya yang benar-benar akan signifikan. Dan ya kalau ngelihat keadaan internal negara kita ya, gue sih sangat berharap jangan sampai kena. Oke, mungkin gitu dulu ya teman-teman. Silakan ditambahin jika ada kesalahan, kekurangan, atau apapun itu, kritik silakan aja. Ya di sini kita sharing, di sini kita ngobrol, apapun itu kalian utarakan aja. Jadi jangan malu-malu. Oke, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.